Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part ke-14. Langsung saja. Bu Camat perutnya sakit kebanyakan udut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Yang Chen yang memandangi Xiaosu bersama Ling Er. Dan Yang Chen pun berkata, "Ayo, kalian lagi ngapain nih? Kok cuma berdua doang?" Sambil mereka pun terkejut terbengong karena ada Yang Chen di depannya. Lalu tiba-tiba anjing kecil pun berlari menghampiri Ling Er di sana. Dan Ling Er pun mengambilnya dan berkata, "Hei Xiaohe, apa master jahatmu itu menyiksamu lagi?" Sambil ia menimang-nimang Xiaohe di sana. Lalu Yang Chen pun berkata, "Hei Ling Pi, kau benar-benar menyukai Xiaohe. Bagaimana kalau kau menjaganya dulu untuk sementara waktu?" Di sana Ling Er pun senang dan berkata, "Sungguh, apakah itu benar?" Dan Yang Chen pun menjawab, "Tentu saja aku serius." Sambil terlihat Ling Er yang memandangi Xiaohe itu, dan ia pun berkata, "Hei Xiaohe, mulai sekarang kau akan tinggal bersamaku, oke?" Sambil terlihat Xiaohe juga yang bergembira karena ia pun diciumi Ling Er berkali-kali. Dan Yang Chen pun berkata, "Xiaosu, kakakmu ini sudah mencapai tahap keempat rumah rilem. Bagaimana denganmu? Kau tidak mungkin tertinggal jauh dariku kan?" Di sana Xiaosu pun hanya terdiam. Lalu Ling Er dari belakang pun berkata, "Yang terendah saja ada di tahap ke-6 rumah rilem, dan kau hanya tahap ke-4 rumah rilem. Hahaha, kerja bagus bro." Sambil terlihat Yang Chen yang terkejut dengan omongan dari Ling Er itu. Dan Yang Chen pun melirik ke arah Xiaosu bergumam, "Jangan-jangan dia sudah di atas melampauiku jauh." Lalu Ling Er pun berkata, "Oh, aku hampir lupa. Yang Chen, ayo pergi, jangan membuat mentor menunggu." Di sana Yang Chen pun berkata, "Pergi kemana?" Sambil ia mengikuti Ling Er bersama Xiaosu. Dan Xiaosu pun berkata, "Kakak, tentu saja ini penilaian area inti, dan kau akan segera menjadi murid inti pelataran utara." Lalu Yang Chen pun bergembira dan berkata, Oh iya benar, aku akhirnya menjadi murid pelataran utara." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen, Xiaosu, dan Ling Er di sana. Dan Ling Er pun berkata, "Yang Chen, hanya kau saja yang akan masuk, kami akan kembali dulu." Sambil Yang Chen yang akan meninggalkan mereka, tapi Yang Chen pun segera berhenti. Lalu ia pun berkata, "Oh ya, Ling Er, Xiaohe ini agak sedikit berbeda. Dia harus diberi makan 1 spirit stone setiap hari." Sambil terlihat Ling Er di sana yang terkejut dengan kata-kata Yang Chen itu. Dan Yang Chen pun langsung pergi meninggalkannya. Sambil terlihat Ling Er yang bertanya-tanya. Lalu ia pun berkata, "Apa makan spirit stone? Bagaimana caranya?" Dan Xiaosu pun berkata juga, "Tidak mungkin Xiaohe bisa makan spirit stone." Lalu di sana Ling Er pun memandangi Xiaohe itu, dan ia pun akan memberikan Spirit Stone. Lalu Xiaohe terlihat sangat gembira, dan di sana ia pun berbingar-bingar akan diberi makan oleh Spirit Stone itu. Lalu Ling Er pun menyuapi Xiaohe itu, dan di sana Xiaohe pun makan dengan lahap mengunyah Spirit Stone itu. Lalu mereka berdua pun terkejut dan berkata, ini kan low grade Spirit Stone yang sangat keras, tapi dia malah memakannya seperti sedang makan permen. Hei Xiaosu, dari mana kakakmu mendapatkan Xiaohe ini?" Lalu Xiaosu pun menjawab, "Asal ambil, benar, asal ambil." Lalu Ling Er pun berkata, "Asal ambil, di mana dia mengambilnya?" Dan ia pun makin menatap ke arah Xiaosu. Dan Xiaosu pun ketakutan dan berkata, "Tidak, aku tidak tahu." Lalu Ling Er pun berkata, "Aku harus tanya Yang Chen secara langsung nanti. Tanya dari mana dia mendapatkannya, soalnya aku juga mau satu." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen sudah berada di depan pintu, dan ia pun berkata, Yang Chen, aku di sini untuk melakukan penilaian area inti." Sambil terlihat 2 tetua di sana dan beberapa murid yang berlatih. Lalu tetua itu pun berkata, "Jadi kau Yang Chen, meskipun basis kultivasimu di tahap ke-4 rumah rilem dan itu pun masih sedikit rendah, ku dengar kau bisa bertarung melawan mereka yang ada di level lebih tinggi darimu. Itulah kenapa kau diundang secara spesial dalam penilaian kali ini." Lalu dari sampingnya terdapat tetua botak yang berkata, "Ku dengar kau berhasil mengalahkan Li Heng dari pelataran selatan dengan 1 gerakan. Rumor yang menyebar itu cukup absurd dan aku tidak mempercayainya. Mangta, kalian berhentilah berlatih dan datanglah ke sini." Sambil terlihat para murid itu yang berhenti berlatih dan mendatangi masternya. Dan
Di sana terlihat seseorang murid yang besar. Lalu master dari belakang pun berkata, "Mangta, anak ini di sini untuk penilaian. Beri dia pelajaran, perhatikan tangan dan kakimu, jangan kasihan padanya." Ternyata itu adalah murid yang sangat tinggi di hadapan Yang Chen, Mangta. Dan Mangta pun berkata, "Aku Mangta, tahap ke-6 True Material Realm, mohon bimbingannya." Sambil terlihat Yang Chen yang hanya terbengong. Tapi Yang Chen pun malah menggelengkan kepala sambil berkata, "Cuma tahap ke-6 True Material Realm, kau masih tidak pantas untuk melawanku." Di sana para tetua itu pun terbengung dan bertanya-tanya akan kata-kata Yang Chen itu. Lalu Mangta pun berkata, "Apa? Kau mau menyerah di penilaian ini? Meskipun basis kultivasimu sedikit rendah, tapi bukan mustahil kau bisa memenangkan duel ini. Kau seharusnya tidak menyerah semudah itu." Lalu di sana Yang Chen pun mengorek kupingnya dan berkata, "Maksudku satu saja tidak akan cukup. Majulah kalian berdua." Sambil mereka pun terkejut dan memandangi Yang Chen dengan emosi. Lalu Mangta pun berkata, "Brengsek, apa kau meremehkan kami?" Lalu Yang Chen pun berkata, "Emang kalau cuma satu saja tidak akan cukup melawanku." Lalu Mangta di sana pun tersenyum sinis sambil berkata, "Sesuai yang dirumorkan, kau memang sangat arogan, nak." Sambil terlihat Yang Chen membayangkan Master Xian yang berkata, "Hei anak nakal, Akademi Seni Bela Diri Tianan itu sepenuhnya berbeda dari Akademi Seni Bela Diri biasa. Setelah kau menjadi murid inti, kau harus menjadi lebih arogan dan tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan." Lalu Yang Chen di sana pun berkata, "Kalau kau tidak percaya, coba saja sini." Sambil terlihat di sana Mangta mengeluarkan jiwa bela dirinya berupa palu yang sangat besar di atasnya. Lalu Yang Chen pun berkata, "Wow, Heavenly Taos elemen bumi." Sambil kita diperlihatkan Mangta yang menyerang ke arah Yang Chen itu dengan aura yang sangat membara, dan Yang Chen pun mengeluarkan aura yang sangat membara juga di tubuhnya itu, lalu mengarahkan ke arah palu Mangta yang sangat membara itu. Di sana palu Mangta pun hancur akibat serangan dari Yang Chen, dan Mangta pun terlihat terbengong dengan serangan yang diberikan Yang Chen tadi. Lalu tiba-tiba Mangta pun bergeser ke belakang dan ia pun kesakitan di bagian tangan kanannya. Lalu ia pun berkata, "Jenis skill pedang macam apa ini?" Lalu di sisi Master Kumis Tebal pun berkata, "Ini kekuatan pedang Ling Han kan? Tidak buruk. Sepertinya ini sudah melebihi level Xiao Cheng. Pendekar pedang memang sangat kuat." Di sana Master Botak pun berkata, "Sepertinya pelataran utara kita akan menghasilkan monster kecil lagi." Tapi tiba-tiba dari belakang Yang Chen terdapat Master Xi yang berkata, "Sekarang sudah beberapa bulan dan kau hanya berhasil mencapai tahap keempat True Material Realm." Di sana Yang Chen pun terkejut. Lalu Master Xi pun berkata lagi, "Jangan bermalas-malasan hanya karena kau punya sedikit bakat. Bakat kecilmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang ada di area inti." Sambil terlihat di sana Yang Chen yang terbengong dan ia pun bergumam, "Ada masalah apa sih orang tua ini sama aku? Kok kayaknya benci banget?" Lalu Master Xi pun berkata lagi, "Aku tidak tahu apa yang Xian Buguang lihat darimu, karena sekarang kau sudah masuk area inti pelataran utama kami. Mulai hari ini kau harus mendengarkanku." Lalu Yang Chen di sana pun hanya tersenyum, dan Master Xi pun berkata lagi, "Dengarlah, jika sampai akhir tahun kultivasimu tidak mencapai tahap ke-9 True Material Realm, keluarlah dari pelataran utara. Juga bahkan jika kultivasimu berhasil mencapai tahap 9 True Material Realm, kekuatan pedang Lingximu juga harus dikembangkan ke level Danceng. Jika tidak, jangan harap kau bisa masuk Tianan Secret Realm." Sambil terlihat Master Botak dan Master Kumis Tebal yang memandanginya, Master Botak pun berkata, "Wow, bukanlah dia sedikit terlalu kejam?" Dan Master Kumis Tebal pun berkata, "Sekarang Yang Chen hanya tahap keempat True Material Realm dan hanya tersisa 6 bulan lagi sampai akhir tahun. Dia tidak akan bisa mencapai tahap ke-9 True Material Realm kecuali dia tidak pernah tidur." Sambil terlihat Yang Chen di sana yang terdiam dan ia pun bergumam, "Paman sih, kita gelut aja yuk, pusing aku." Lalu beberapa saat kemudian terlihat Yang Chen di sana yang lesu dan ia pun berjalan. Dari belakangnya seseorang pun berkata, "Ku dengar Dekansi meminta dia untuk mencapai tahap 9 True Material Realm sebelum akhir tahun lagi."
Bagaimana mungkin? Dia kan sekarang cuma tahap keempat true material realm. Sambil Yang Chen yang lesu di sana dan ia pun bergumam, sepertinya berita itu sudah menyebar. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Xiaosu yang mendatangi Master Shi di sana. Master Shi pun berkata, "Kenapa?" Dan Xiaosu menjawab, "Master Shi, ini tentang kakakku." Dan Master Shi pun berkata, "Apa kau bisa mencapai tahap ke-9 true material realm sebelum akhir tahun?" Di sana Xiaosu pun berkata, tentu saja aku bisa, Master." Dan Master Shi pun berkata, "Itu dia, kau saja bisa, dia kakakmu kan? Aku harap dia juga bisa." Di sana Xiaosu pun bergumam, iya juga ya, kalau aku bisa, kakak juga pasti bisa." Dan Master Shi pun berkata, "Pada akhir tahun ini, apa kau dapat melatih Panlongguanmu ke level Diancheng?" Dan di sana Xiaosu pun berkata, bisa Master." Lalu Master Shi pun berkata, "Ini tidak cukup, kau belum berlatih Panlongguan, tapi dia sudah mulai berlatih kekuatan pedang Lingsan." Lalu Xiaosu pun berkata, terima kasih Master Shi, aku akan berlatih dulu." Lalu Master Shi pun berkata, dasar idiot." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen yang bersedih hati dengan murung di sana. Ternyata ia pun mendatangi gubuk reot di depannya itu dan ia pun berkata, "Apa-apaan ini? Bukankah ini area inti? Kenapa aku malah dapat gubuk jelek seperti ini?" Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan menara batu di sana dan seseorang pun berkata, senjata latihan di area inti pelataran utara adalah Xianjun Pagoda. Ternyata itu adalah Xianjun Pagoda dan Yang Chen pun berkata, "Apa? Xianjun Pagoda? Apa ini bisa meningkatkan kultivasi dengan cepat?" Ternyata ia pun berbicara dengan Ling Er. Di sana Ling Er pun berkata, Xianjun Pagoda di area inti pelataran utara benar-benar kalah dengan senjata kultivasi di area inti ketiga pelataran lain. Lalu Yang Chen pun berkata, apa maksudnya?" Sambil ia menghela napas di sana dan Ling Er pun berkata lagi, "Namun untuk pelatihan fisik, Xianjun adalah tempat yang sangat suci." Sambil terlihat Yang Chen yang berkata, "Apa? Pelatihan fisik?" Dan ia pun berlari dan berkata lagi, "Terima kasih Ling Pei, aku akan ke sana dulu untuk melihatnya." Dan Ling Pei pun berkata, Hei tunggu Yang Chen, aku belum menjelaskannya." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pagoda itu yang sangat tinggi dan Yang Chen yang sudah berada di hadapan pagoda itu. Lalu Yang Chen pun terbengong karena melihat tulisan di depannya dan ia pun berkata, "Apa ini?" Ternyata itu adalah peringkat Xianjun. Di peringkat pertama ada Gucheng, lantai 6 79 jam, dan baca saja sendiri ya mo. Lalu kita diperlihatkan peringkat ke-97 Xiu Zhenxi, lantai 6 31 jam. By the way, Xiu Zhenxi adalah Master Shi ya mo. Di sana Yang Chen pun bergumam, "Oh my god, Xiu Zhenxi hanya berhasil sampai tingkat peringkat 97." Dan ia pun bergumam lagi, "Tapi kenapa tidak ada seorang pun di daftar peringkat yang naik lebih dari lantai 6? Bukankah ada 9 lantai? Apa ada persyaratan tertentu untuk lantai ke-7?" Di sana ia pun tanpa ragu memasuki pagoda itu sambil berkata, "Lupakan, aku akan langsung masuk saja dan melihatnya. Kuharap gravitasi di lantai pertama tidak terlalu besar." Di sana Yang Chen pun memasukinya. Ternyata kakinya pun ditarik oleh gravitasi yang sangat besar dan ia pun berkata, "Apa? Ini gravitasinya sangat besar." Dan ia pun menahan dengan aura yang sangat membara. Di sana ia mencoba berdiri tegap dengan aura yang sangat membara itu. Lalu ia pun ngos-ngosan di sana dan memandangi murid-murid lainnya di dalam itu. Lalu ia pun melirik ke arah satu pintu di sana dan ia pun bergumam, "Aku tidak menyangka gravitasi di lantai 1 saja sudah semengerikan ini. Sepertinya aku bisa memurnikan Spirit Stone di sini dulu untuk meningkatkan kekuatan Truki. Capek banget." Sambil terlihat ia yang sangat capek di sana. Lalu setengah jam kemudian kita diperlihatkan Yang Chen di sana yang sudah segar bugar dan ia pun memandangi tangannya sambil bergumam, "Sepertinya di sini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, tapi harus melindungi tubuh dengan ki sambil mengkultivasi ki yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi aku bisa melakukannya. Aku punya Truki Heavenly Thunder dan Truki of the Sun. Aku bisa menggunakan satunya untuk melindungi tubuhku dan
satunya lagi untuk kultivasi. Aku harus mencari ruangan batu dan verifikasi identitasku. Di sana ia pun melirik ke arah pintu dan seseorang yang keluar di sana. Lalu ia pun berlari dengan sangat cepat menuju pintu itu sambil terlihat seseorang dari belakangnya berkata, "Hei brengsek, mengantri sana, ruangan batu ini milikku." Dan di sana Yang Chen pun melambaikan tangan dan menutup pintu itu. Lalu di sisi orang itu pun berkata, Kau brengsek, siapa orang sialan itu?" Lalu seseorang dari belakang pun berkata, "Yang Chen baru saja lulus penilaian dan secara spesial direkrut untuk masuk area inti." Dan di sana orang itu pun emosi dan berkata, "Pendatang baru ya, kami sudah antri sangat lama untuk menggunakan ruangan batu itu, tapi dia malah menyerobot begitu saja. Sialan." Sambil ia berdiri di depan pintu itu dengan kesal. Lalu seseorang dari belakang pun berkata, "Dia baru masuk area inti, jadi mana mungkin dia tahu peraturan pagoda Xianjun. Dia juga punya nyali untuk menyinggung si Feng. Aku yakin dia akan dihajar sampai babak belur ketika dia keluar." Lalu gadis di sampingnya pun berkata, "Ku dengar Yang Chen bahkan menyinggung master pelataran dan dia akan dikeluarkan kalau dia tidak mencapai tahap ke-9 True Materialism dalam akhir tahun." Di sana kita diperlihatkan Yang Chen dengan aura ki membara di sekujur tubuhnya seakan-akan menahan berak ya mo. Lalu Yang Chen pun ngos-ngosan sambil bergumam, "Gravitasi di dalam ruangan lebih besar daripada yang di luar. Ini." Sambil ia mengeluarkan batu spirit stone di tangan kirinya dan ia pun berkultivasi di sana dengan menyerap batu itu. Lalu ia pun tersenyum dan bergumam, "Aku memang jenius. Kecepatan pemurnian ini beberapa kali lebih cepat dari biasanya." Sambil kita diperlihatkan batu spirit stone itu yang melebur di tangan Yang Chen. Lalu Yang Chen pun merasakan sesuatu di tubuhnya. Ternyata itu adalah spirit naga, dan pedang yang dikelilingi naga itu pun seakan-akan berkobar membara. Dan Yang Chen pun merasakan sesuatu yang naik di kepalanya hingga ia di sana pun terbengong dan kesakitan yang sangat luar biasa. Lalu ia pun berkata, "Tahan!" Sambil Yang Chen menggigit lidahnya sendiri supaya ia tetap tersadar. Lalu kita diperlihatkan Yang Chen di sana yang makin kesakitan dan ia seakan-akan tak sadarkan diri dengan otaknya yang mendidih. Lalu ia pun terbangun dan berkata, "Akhirnya berhenti, tapi sepertinya ada yang berubah dengan lautan kesadaranku." Sambil ia membayangkan dua material spirit yang berada di tubuhnya itu. Dan di sana ia pun berkata, "Mungkinkah ini level kedua dari Immortal Dragon Art?" Sambil terlihat ia memandangi sesuatu di sana dan ia pun akan menyentuhnya. Ternyata itu adalah buku dan ia pun mengangkat buku itu sambil terlihat buku yang sangat lusuh dan kuno di sana. Dan ia pun berkata, "Tubuh pertempuran naga sihir kuno perlu membuka 36 titik pertempuran yang ada di dalam tubuh, dan posisi dari 36 titik pertempuran ini semuanya adalah simbol gabungan utama." Setelah 36 titik pertumbuhan yang ada di dalam tubuh berhasil terbuka, ini menandakan bahwa tubuh pertempuran Ancient Magic Dragon sudah mencapai tahap Great Success dan memiliki kekuatan hebat untuk mengalahkan naga sungguhan dengan tangan kosong. Mengalahkan naga sungguhan dengan tangan kosong? Bullshit, bahkan naga terlemah saja bisa menghancurkan seluruh tanah timur dengan mudah. Sambil terlihat Yang Chen di sisi sekarang, ia pun berkata, "Tapi Shen Tianjin di babak pertama sudah sangat kuat. Bab 2 seharusnya tidak terlalu buruk kan?" Titik pertempuran pertama yang perlu dibuka adalah titik pertempuran pergelangan tangan kiri yang berlokasi di sendi pergelangan tangan kiri. Sambil ia memandangi tangan kirinya itu dan ia pun mengeluarkan aura yang sangat membara menyerupai petir. Di sana ia pun terkejut sambil ia memegangi tangan kirinya itu dan ia pun berkata, "Tumben tidak sakit." Ternyata tangan kirinya itu pun beraura sangat membara hingga ia pun kesakitan di sana dan ia pun makin kesakitan sampai-sampai mukanya pun terlihat sangat menakutkan. Lalu Yang Chen pun berkata, Apa ini? Sambil ia berkultivasi lagi di sana dengan aura yang sangat membara. Lalu perlahan aura itu pun menghilang dan
Ki dari tubuh Yang Chen pun masih membara di sana. Ia pun melihat ke arah tangan kirinya yang bergetar. Lalu ia pun berkata, ini merepotkan. Mungkinkah jika titik pertempuran di pergelangan tangan kiri tidak memadat, maka tangan kiriku akan lumpuh dan semuanya menjadi sia-sia. Dan ia pun bergumam, bodoh amat, karena sudah sejauh ini tidak ada gunanya untuk kembali. Sambil ia mengeluarkan truki di sekujur tubuhnya itu dengan membara. Lalu seseorang yang berada di luar ruangan itu pun masih menunggu dan bergumam, aku menyerah, level kultivasiku hanya ada di tahap ke-6 True Material Realm dan aku hanya bisa bertahan di ruangan batu selama setengah hari. Tapi apa yang salah dengan orang itu? Dia sudah seharian di ruangan batu. Bukankah level kultivasinya hanya ada di tahap ke-4 True Material Realm? Sambil ia memandangi pintu batu itu, lalu ia pun bergumam, aku ingin tahu kapan dia akan keluar. Sambil ia duduk di sana. Lalu setengah hari kemudian kita diperlihatkan orang itu yang masih berada di sana dan berkata, sialan, dia lama sekali. Apa jangan-jangan dia sudah mati sejak tadi di dalam sana? Sambil ia menggedor-gedor pintu itu, lalu ia pun berkata, sialan, kenapa pintu ruangan batunya masih tertutup ketika orang yang di dalam mati? Lalu kita diperlihatkan ia yang didatangi Master Kumis Tebal. Lalu Master pun berkata, apa yang terjadi? Dan orang itu pun menjawab, anak yang bernama Yang Chen sudah ada di dalam sana selama seharian dan dia masih belum keluar. Aku curiga dia sudah mati di dalam sana, Master. Dan Masternya pun menyentuh pintu batu itu dan ia pun berkata, dia masih hidup. Sambil terlihat murid di belakangnya itu yang terkejut dan berkata, ini sudah sehari semalam dan level kultivasi dia hanya tahap ke-4 True Material Realm, tapi dia masih hidup, bagaimana mungkin? Lalu Master Kumis Tebal pun berkata, mungkin dia lebih kuat dari yang kau bayangkan. Di sana orang itu pun hanya terdiam dan bertanya-tanya memandangi pintu yang berada di depannya itu. Lalu ia pun berkata, tidak heran, anak itu sangat arogan. Ternyata dia seorang kultivator tersembunyi. Sialan, kau seharusnya pergi ke lantai 2 di tahap ke-7 True Material Realm. Kenapa kau masih mencuri ruangan batu kami di lantai 1? Sambil kita diperlihatkan di waktu yang sama di sana Yang Chen pun bergembira dan berkata, hehehe, asik. Sambil ia memandangi tangan kirinya yang beraura membara itu. Lalu ia pun berkata, tidak kusangka hanya membutuhkan 1 hari 1 malam untuk memadatkan titik pertempuran pertama. Sekarang aku tidak perlu menahannya. Aku bisa melawan gravitasi di sini dengan sangat mudah. Tapi tiba-tiba perutnya di sana pun keroncongan kelaparan. Lalu ia pun akan keluar dan berkata, sekarang waktunya keluar dan makan. Lalu ia pun membuka pintu itu sambil terlihat ia yang memegangi perutnya seakan-akan seperti orang baru berak ya mo. Dan di sana mereka semua pun memandanginya. Yang Chen pun terkejut. Lalu ia pun berkata, ngomong-ngomong, tadi sebelum aku masuk kau sepertinya terdengar tidak puas. Apa kau ingin mengatakan sesuatu pada aku? Lalu murid itu pun terbengung dan ia pun berkata, tidak, bukan apa-apa. Dan Yang Chen pun berkata, apa aku salah dengar? Dan murid itu pun menjawab, ya kau pasti salah dengar. Lalu Yang Chen pun keluar dari sana sambil berkata, aku salah dengar ya, tapi aku yakin tadi aku mendengar sesuatu. Sambil orang itu yang hanya tersenyum. Lalu ia pun berkata, orang yang suka menyembunyikan kekuatannya seperti dia sangatlah berbahaya. Untungnya aku tidak tertipu. Dan bersambung mo.